adik-adik, apa kabar? Gimana? Masih di rumah kan? Jangan pernah bosan-bosan ya adik-adik. Oh iya, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Sama, kayak Kak juga sudah siap. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mempertemukan kami melalui ibadah online anak. Tuhan, saat ini adik-adik yang manis akan siap beribadah. Namun sebelum itu, mari Tuhan hadir memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan di rumah masing-masing. Berikan kami sukacita hari ini. Kami mau mendengar-dengaran, kami mau menyembah-Mu, dan kami akan melakukan banyak kegiatan prakarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku rindu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik yang baik yang sedang menonton acara ibadah kita online di rumah tentunya ya. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami seperti seorang murid yang duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik buka ya firman Tuhannya di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Tentang apa ya? Yuk kita lihat. Nah adik-adik di sini ya kakek memperkenalkan. Ini murid Yesus namanya Matius. Dia seorang pemungut cukai. Lalu di sini juga ada tukang kayu. Dia saudara dari Matius. Namanya Yakobus. Aku saudara dari Yakobus anak Zebedeus, namanya Yohanes. Di sini ada juga yang namanya Yakobus, anak dari Zebedeus dan Salome, disebut Boanerges atau anak guru, saudara dari Yohanes. Dia ini penjala ikan. Tuhan memanggil dia ketika dia sedang membereskan jala di atas perahunya. Di sini ada Tebedeus, namanya disebut juga Yudas anak Yakobus, Yudas bin Yakobus. Ada Bartolomeus nih murid Yesus juga. Dia berasal dari kota Kana, provinsi Galilea di Israel Utara. Namanya disebut juga Natanael. Lalu ada murid Yesus namanya Thomas. Thomas ini disebut juga Didimus. Thomas suka berpikir atau perenung. Thomas seorang tukang bangunan atau arsitek. Dia murid Yesus ya. Lalu murid Yesus berikutnya juga ada yang namanya Filipus. Dia ini berasal dari Betsaida di Galilea. Dia berkhotbah di Yunani, Syria, sampai Frigia. Dia tinggal satu kota dengan Petrus dan Andreas. Jadi mereka sudah kenal lama sebelum Yesus memanggilnya. Dia seorang nelayan juga. Lalu adik-adik, murid Yesus juga namanya Simon Petrus. Dia seorang penjala ikan. Nah, lalu ada Andreas. Dia saudara Simon Petrus. Dia seorang penjala ikan juga. Yang berikutnya ada yang namanya Yudas Iskariot. Dia bertugas sebagai bendahara, namun dia menyerahkan Yesus dengan harga 30 keping perak. Dia menyesal adik-adik, tapi dia gantung diri. Lalu yang terakhir ada yang namanya Simon. Simon ini orang Zelot, disebut juga Simon Kananaios. Simon orang Kanani, dia sepupu dari Yudas Iskariot. Nah inilah adik-adik ke-12 murid Yesus. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik semua udah menyaksikan kan tentang film tadi 12 murid Yesus, juga udah mendengar perkenalan kita siapa aja yang menjadi 12 murid Yesus. Adik-adik harus ingat ya, mereka semua nama-namanya itu adalah murid Yesus. Ada 12 ya, bukan 1, bukan 5, tapi 12. Nah, mereka semua dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan ataupun tukang kayu, tapi mereka suruh pergi sampai ke ujung dunia. Bahkan kita semua bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu karena mereka semua. Nah, adik-adik yang baik, yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik yang sudah mengirimkan ke-12 murid-Mu ke seluruh dunia, dan kami bersuka cita karena kami pun mendengar kabar baik tentang Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi udah kita memuji Tuhan, sudah dengar cerita, nonton video, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau buat kerajinan tangan kita, prakarya kita. Buatnya kan seperti ini adik-adik. Syarat. Ya adik-adik, kita butuh bahan-bahannya untuk membuat 12 murid Tuhan Yesus adalah: 1. Kertas folio putih, 2. Pensil warna atau spidol, 3. Gunting, 4. Pensil untuk menggambar, juga tutup botol. Pasti adik-adik punya kan tutup botol seperti ini. Nah adik-adik, cara membuatnya begini, kita lipat kertas ini menjadi 2 ya, seperti ini. Habis itu kita lipat lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah setelah itu kita ambil tutup botol tadi, kita ambil pensil, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Kita buat lingkaran untuk kepalanya adik-adik ya. Nih. Nah, nanti sampai kita buat badannya adik-adik, hasilnya ini. Setelah itu kita akan gunting sampai selesai. Nih adik-adik, seperti ini hasilnya. Nah saat dibuka dia akan jadi seperti ini. Nah seperti ini ya adik-adik. Nah, ini akan kita warnai. Adik sukanya aja warna apa untuk membuat menjadi seperti ini. Ya ini adik-adik, kedua belas murid Tuhan Yesus, ada Petrus, ada Yudas, ada Yakobus, ada Matius, ada Simon, dan ada Simon Petrus, juga ada Yohanes. Jadi inilah 12 murid Tuhan Yesus yang tadi sudah Kak Catherine bagikan. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, gimana adik-adik? Bersukacita ria kan hari ini? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, dan kita juga sudah mengenal ke-12 murid Tuhan Yesus. Bahkan kita juga sudah membuat prakarya mereka. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berikan selalu kesehatan, kepintaran, dan roh yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkati kami selama seminggu nanti, agar kami bisa bertemu lagi dalam ibadah online selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.